Anak-anak, apa kabar? Baik, ya, gembira, ya, bahagia, iya, luar biasa, iya, bagus, ya, jadi semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam keadaan yang luar biasa. Kali ini, anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Setio. Pak Setio akan memberikan materi siaga bencana. Sudah siap untuk mendengarkan? Ya, siap, Pak Setio mulai. Judulnya siaga bencana. Apa itu siaga? Yaitu sikap siap apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ini ya, ada gambarnya ya, anak-anak gembira ya, siap gitu ya. Apa itu bencana? Yaitu peristiwa alam yang menimbulkan kerugian, baik jiwa maupun harta benda yang disebabkan oleh alam ataupun manusia itu sendiri. Siaga bencana yaitu sikap siap dan waspada akan kemungkinan terjadinya suatu bencana alam. Nah, ini ada gambar alam anak-anak ya, ada rumah ya, ada tanaman di sana ya, karena jauh hanya kelihatan hijau. Nah, contoh bencana yaitu gunung meletus, kemudian gempa bumi, kemudian hujan lebat dan angin kencang, dan kebakaran. Ya, ini yang saya sampaikan anak-anak yang kemungkinan bisa terjadi di sekolah atau di rumah kita. Yang pertama kita pelajari gunung meletus. Apa itu gunung meletus? Nah, itu ada gambar gunung yang mengeluarkan magma itu ya, semprotan ke atas itu ya. Tapi ada yang ke bawah itu nantinya ya. Nih, yaitu peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi. Itu gunung meletus. Tanda-tanda gunung akan meletus antara lain suhu sekitar gunung panas. Kadang sampai di bawah ya, pemukiman juga udaranya terasa panas ya. Itu adalah tanda-tanda gunung akan meletus. Kemudian gunung mengeluarkan asap tebal. Kemudian banyak binatang turun dari gunung. Ya, kita lanjut. Gempa bumi. Ya, gempa bumi juga bisa saja terjadi. Ya. Karena menurut pengalaman ya, sering terjadi ini gempa bumi. Ya. Ya, bagaimana cara menyelamatkan? Itu ada anak yang sedang berlindung di bawah meja. Itu salah satu cara menyelamatkan daripada ancaman gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergesernya lempeng bumi dari dalam tanah. Nah, tanda-tanda akan terjadi gempa itu apa? Yaitu terdapat awan yang berbentuk aneh karena ada gelombang elektromagnetis. Kemudian hewan-hewan berperilaku aneh atau gelisah. Nah, kemudian bencana alam berikutnya hujan lebat dan angin kencang. Yaitu peristiwa turunnya hujan disertai angin yang dapat merusak kawasan atau daerah atau wilayah yang dilalui. Tanda-tanda hujan lebat dan angin kencang antara lain yaitu hujan yang tidak berhenti ya, lama ya, hujannya sangat lebat, kemudian angin yang berhembus sangat kuat, kemudian angin berputar-putar tidak beraturan ya. Kalau ada pohon kemudian dilihat
puncak pohonnya itu muter-muter, wah ini jangan-jangan akan terjadi angin kencang. Ini tanda-tandanya. Dan juga pasti terdengar suara gemuruh. Nah, berikutnya ini yang terakhir yang kita pelajari, yang kemungkinan juga bisa terjadi di daerah kita, ya, tempat kita berada. Ini ada gambarnya, ya, petugas pemadam kebakaran sedang mematikan api yang ada di atas rumah. Kebakaran itu apa? Yaitu peristiwa yang terjadi disebabkan oleh api, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanda-tandanya apa? Bila akan terjadi kebakaran, yaitu adanya asap tebal, adanya bau menyengat. Ya. Bau apa ini ya? Seperti ada yang konslet, tiba-tiba muncul api, terjadilah kebakaran. Ya. Adanya percikan api di instalasi listrik, ini tadi juga saya ceritakan, ya. Konslet, ya, tiba-tiba ada api, terjadilah kebakaran. Nah, penyebabnya itu apa? Yaitu seperti yang saya katakan, adanya konsletting listrik, meledaknya kompor gas, ya. Kemudian suhu udara yang sangat panas, ya. Sangat panas, ya. Sehingga benda-benda kena api dikit aja sudah mudah terbakar. Itu penyebabnya. Nah, untuk itu maka kita perlu siaga, ya, terhadap bencana alam. Ya. Ya. Siaga gunung meletus. Apa yang harus kita lakukan? Mengenali kawasan rawan bencana gunung berapi. Ya, daerah-daerah mana ya yang rawan jika ada gunung berapi, gunung meletus. Sehingga kita tidak usah ke tempat itu. Menyepakati titik kumpul. Ya. Bagaimana jika terjadi gunung meletus, kita harus kumpul di mana, kita sepakati supaya nanti bisa langsung berkumpul untuk kemudian menyelamatkan. Ya, mengetahui jalur penyelamatan atau evakuasi. Ya. Kita pelajari tanda-tanda yang ada di tempat kita, di sekolah juga ada. Harus lari kemana jika terjadi bencana, itu kita pelajari supaya tidak salah kita larinya. Menyiapkan masker, tutup kepala, dan jas hujan. Ini untuk persediaan. Kalau memang nanti perlu dipakai, kita pakai. Misalnya ada hujan abu, maka masker bisa kita pakai. Tutup kepala bisa kita pakai. Jas hujan juga bisa kita pakai. Dan juga menyiapkan tas khusus berisi kebutuhan selama 1-3 hari. Ya. Nah, entah itu makanan, entah itu obat-obatan. Yang jelas kita siapkan tas khusus, ya, tas tersendiri, ya, sehingga kalau terjadi sesuatu tinggal angkat tas itu kemudian kita lari menyelamatkan. Dan juga mengikuti latihan penyelamatan atau evakuasi. Nah, sekolah kita juga pernah mengadakan latihan penyelamatan atau evakuasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman. Nih contohnya, ya, gambarnya. Ya, anak-anak ini sedang bersiap-siap berkumpul, ya, di titik kumpul mau evakuasi, ya, mereka menggunakan masker. Nih yang di atas pickup juga sudah menggunakan masker, ya, sudah jalan untuk menuju ke barak pengungsian atau ke tempat yang lebih aman. Ya. Nih, semua Bapak Ibu guru ikut latihan untuk penyelamatan diri dan juga penyelamatan anak-anak. Nah, dan juga ada latihan pertolongan pertama, ya, seperti pada gambar itu, ya. Itu ada Pak Guru dengan mitela, ya, sedang diapakan itu, ya, dipakai untuk membalut kepala kelihatannya. Ya. Nah, itu siaga gunung meletus. Sekarang kita pelajari siaga gempa bumi. Apa yang harus kita lakukan?
kita harus mengetahui tempat paling aman untuk berlindung, ya. Jangan sampai berlindung di tempat yang membahayakan. Tidak menumpuk barang di atas lemari, ya. Jadi di rumah itu, ya, barang-barang yang ada jangan sampai menumpuk di atas lemari, itu rawan untuk jatuh, dan jangan bisa jatuh menimpa diri kita. Tidak meletakkan benda-benda yang berat dan mudah pecah di dalam pipet atau lemari bagian atas. Ya, ini supaya tidak mudah roboh, dan juga supaya tidak pecah, ya. Kalau barang di atas jatuh kan pecah, kalau di bawah kan lebih aman. Membiasakan melihat pintu keluar saat bangun tidur, baru melakukan kegiatan aktivitas lainnya seperti ke kamar mandi. Mengapa harus lihat pintu keluar? Supaya terbiasa. Kalau kita kemudian bangun tidur, itu tidak bingung untuk kemudian lari keluar bila ada bencana, gempa bumi atau kebakaran. Baru kemudian aktivitas lainnya. Jangan-jangan kalau kita sering bangun tidur ke kamar mandi, kalau terjadi sesuatu larinya ke kamar mandi. Nah, ini cukup berbahaya. Kemudian bila terjadi gempa bumi, berusaha untuk menuju ke luar ruangan, ya. Maka tadi setiap bangun tidur diusahakan untuk melihat pintu keluar. Apabila tidak memungkinkan, berlindung di bawah meja seperti pada gambar tadi, ya, supaya tidak kejatuhan benda atau barang, ya. Dan juga yang harus kita lindungi adalah kepala kita yang bagian belakang. Apabila posisi ada di dalam kamar mandi, tunggu sampai gempa melambat dan jangan berlari karena kondisi kaki pasti dalam keadaan basah, nanti bisa terpeleset. Nah, kita pelajari juga siaga hujan lebat dan angin kencang. Bagaimana kita harus bersiap-siap atau siaga menghindari perjalanan saat terjadi hujan lebat. Berteduh di dalam gedung atau di dalam rumah. Jangan berteduh di bawah pohon. Itu membahayakan diri kita. Nah, yang terakhir, siaga kebakaran. Apa yang kita lakukan agar tidak terjadi kebakaran? Mematikan kompor bila tidak digunakan, menjauhkan minyak dari sumber api, mengganti instalasi listrik dengan yang lebih baik supaya tidak terjadi konsleting, tidak mainan api sembarangan. Ini supaya tidak terjadi kebakaran. Seandainya terjadi, ya, kita berusaha untuk memadamkan, ya. Maka dan juga diadakan latihan memadamkan api. Itu anak-anak siaga kebakaran, dan ini ada contohnya. Ini contoh atau latihan memadamkan api, ini bisa kalian lihat video ini. Nah, ini mematikan api dengan alat pemadam sederhana, ya, portable. Di sekolah kita juga punya, ya. Saatnya terjadi kebakaran, kita bisa langsung mematikan, ya, sampai mati. Nah, ya, sudah selesai. Demikian anak-anak pembahasan kita atau penjelasan saya tentang materi siaga bencana. Sudah selesai. Dan Pastor mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi ada materi yang lain atau pelajaran dari sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa.